Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nisa Unur Aini. Di sini saya perwakilan dari kelompok kami, kelompok 6, yaitu yang terdiri dari saya sendiri dan Diajeng Istiqomah, Novia Mariana Tamara, dan Herlina Indah Septiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus Carnot. Topik yang akan dibahas yaitu pengertian siklus Carnot, proses siklus Carnot, efisiensi mesin Calor, dan aplikasi dari mesin Carnot. Pengertian siklus Carnot yaitu siklus adalah suatu rangkaian proses yang berjalan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya kembali kepada keadaan semula. Siklus Carnot merupakan adanya suatu siklus reversibel yang pertama kali diperkenalkan sebagai Sadi Carnot kepada seorang insinyur Prancis dalam tahun 1824. Nah, di sini terdapat gambar proses dari siklus Carnot. Proses siklus Carnot terdiri dari ekspansi isotermik, yaitu mula-mula sejumlah kalor T1 diambil dari reservoir panas bersuhu T1, gas dibiarkan berekspansi atau memuai secara isotermik, yaitu suhu dijaga tetap. Kemudian ekspansi adiabatik. Gas melanjutkan ekspansinya tanpa menyerap maupun melepas kalor, sehingga suhunya turun menjadi T2. Selanjutnya yaitu kompresi isotermik. Gas dimampatkan atau dikompresi dengan menjaga suhunya agar konstan, sambil melepas kalor sejumlah Q2. Selanjutnya yaitu kompresi adiabatik. Gas melanjutkan proses pemampatan tanpa menyerap maupun melepas kalor, sehingga suhunya naik kembali seperti awal siklus yaitu T2. Dalam satu siklus mesin melakukan usaha sebesar V sama dengan Q1 sama dengan Q2. Nah, di sini adalah bagian siklus Carnot, yaitu yang A adalah isotermis, B ada adiabatik, C adalah isotermis, dan D adalah adiabatik. Proses A ke B. Gas mula-mula berada pada keadaan T1, T1, dan T1. Ditempatkan pada wadah reservoir bersuhu T1. Gas dikembangkan atau diekspansikan secara isotermis hingga mencapai keadaan P2, P2, dan P2. Pada proses ini, gas menyerap kalor V1. Proses B ke C, gas mengembang secara adiabatik sampai pada keadaan P3, P3, dan P2. Pada proses ini, gas melakukan usaha hingga suhunya turun menjadi P2. Proses C ke D, gas berada pada wadah reservoir yang lebih dingin T2, kemudian ditekan hingga berada pada keadaan P4, P4, dan P2 secara isotermis. Selama proses ini, gas melepaskan panas atau kalor Q2. Proses D ke A atau kembali, gas dikembalikan pada keadaan semula P1, P1, dan P1 melalui proses adiabatis. Selama proses ini, gas dikenai usaha. Pada keempat proses di atas, usaha total atau W dinyatakan sebagai luas kurva ABCDA. Seperti gambar di bawah ini, jumlah kalor yang diterima adalah Q1-Q2. Pada proses tersebut telah terjadi perubahan energi kalor menjadi usaha. Mesin yang melakukan proses dan mengubah energi panas atau kalor menjadi usaha disebut mesin panas atau mesin kalor. Usaha pada siklus Carnot yaitu W sama dengan nRT min V2 per V1 dikali P dikali V2 min V1. Keterangan yaitu untuk efisiensi mesin Carnot rumusnya yaitu W sama dengan W per Q1 dikali 100%, W yaitu usaha. Nah, selanjutnya yaitu bisa juga dengan 1 min Q2 per Q1 dikali 100, sehingga efisiensi mesin Carnot dapat dinyatakan dengan 1
min T2/T1 dikali 100. Aplikasi mesin Carnot. Nah, aplikasi mesin Carnot ini dibagi menjadi dua, yaitu mesin besar dan mesin kecil. Untuk mesin besar yaitu mesin talor, kereta api, mesin jet, dan kapal. Untuk mesin kecil biasanya digunakan pada kehidupan sehari-hari, misalnya AC atau air conditioner, dispenser, dan lemari. Terima kasih.